Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, polisi menetapkan komika Coki Pardede dan 2 pemasok narkoba sebagai tersangka. Coki mengaku telah menjadi pecandu narkoba selama 2 tahun. Polres Metro Tangerang Kota menetapkan komika Coki alias Reza Pardede sebagai tersangka kasus narkoba. Coki ditetapkan tersangka sebagai pemakai bersama 2 pemasok narkoba lainnya, yakni perempuan berinisial WL sebagai pengedar serta R sebagai bandar. Polisi juga mengamankan barang bukti, yakni sebanyak 11 gram sabu. Komika yang terkenal dengan dark jokes-nya ini mengaku sudah 2 tahun mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan jarum suntik. Hasil pemeriksaan awal, memang RP adalah pengguna kurang lebih 2 tahun mengenal saudara W, dan selama ini memang saudara RP ini setiap mau menggunakan barang haram ini itu mintanya kepada saudara W, membeli melalui saudara W. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita dalami lagi untuk bisa mengetahui, karena WL sendiri ini adalah kurir. Dari mana? Polisi terus mengembangkan kasus narkoba ini, termasuk dugaan peredaran ke kalangan artis. Sebelumnya Coki Pardede ditangkap Satres Narkoba Polrestro Tangerang Kota di kediamannya di Pagedangan, Tangerang, Banten, Rabu malam lalu. Coki panik karena baru saja bangun dari tidurnya dan tak bisa mengelak. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait penetapan tersangka Coki Pardede sudah bergabung bersama iNews sore melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore Pak Yusri. Selamat sore Pak Yusri. Sore Mbak. Oke Pak Yusri, 2 bandar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah betul bandar narkoba yang memasok narkoba ke Coki ini merupakan bandar favorit bagi kalangan artis Pak? Ada 2 yang kita amankan ya, selain dari saudara RP sendiri. Tadi malam yang pemasuknya itu inisial RA kita amankan berdasarkan hasil keterangan kurirnya itu WL yang wanita itu yang menyampaikan bahwa dia memang membeli kepada saudara RA untuk diberikan kepada saudara RP alias CP ya, yang merupakan public figure. Nah, RA tadi malam sudah kita amankan, adanya kita temukan ada 11 bruto lah, 11 gram sabu-sabu. Ini hasil pengembangan yang kita lakukan. Nah, awalnya bermula dari adanya laporan masyarakat bahwa ada sering pengedaran ini ya, barang haram ini. Kemudian kita amankan saudari WL ini di kediamannya di daerah Tangerang Selatan di salah satu apartemen ya. Kemudian dari sini kemudian berkembang ternyata yang memesan membeli barang itu adalah atas permintaan saudara RP. Nah, RP inilah yang public figure yang kita amankan. Kemudian kita geledah di kediamannya, kita temukan ada sabu seberat 0,3 gram. Baik. Kemudian juga alat suntik. Baik. Pak Yusri, untuk pemakaian sabu pada Coki kan ini terbilang tidak lazim. Apakah nanti ini juga akan memberatkan hukuman pada Coki sendiri? Berat tidak beratnya itu bukan kewenangannya polisi, itu adalah dari hakim nantinya. Karena memang yang kami amankan ini adalah pemakai sabu-sabu atau barang haram ini seberat 0,3 gram yang berhasil diamankan. Nah, memang ada sedikit kelainan dalam hal penggunaan barang haram ini dengan menggunakan alat suntik. Alat suntik ini betul memang diakui dia menggunakan alat suntik. Begitu Mbak. Baik, berdasarkan hasil penyidikan sementara oleh pihak kepolisian, apakah ada indikasi Coki juga terlibat dalam pengedaran narkoba atau murni sebagai pemakai saja? Sampai dengan saat ini dia pemakai. Memang selama ini dia selama hampir kurun waktu 2 tahun ini dia setiap memesan itu melalui saudari WL ya, yang merupakan kenalannya juga, teman selama hampir 2 tahun dia berkenalan. Memang awal asalnya memang saudari WL ini bekerja sebagai kru PH beberapa kali ini. Nah, ini tadi saya sampaikan kita masih mendalami lagi karena kemungkinan ada indikasi bahwa saudari WL ini sebagai kurir ini juga ada indikasi juga sebagai kurir ini ya, sebagai kurir untuk para beberapa
selebriti. Ini masih kami dalami. Ya, Baik. kemungkinan apakah memang ini. Baik, berarti masih akan dikembangkan, siapa tahu nanti akan ada tersangka lainnya. Lantas apakah untuk kasus Coki ini juga terbuka bagi dirinya bisa melakukan rehabilitasi seperti penyandang narkoba lainnya? Itu memang kewenangan masing-masing ini ya, kalau memang di bawah 1G, tetapi kan juga ada mekanismenya yang menentukan bahwa setiap pemakai ini bisa direhabilitasi adalah asesmen yang memang kewenangan dari BNN, bahkan kami tidak. Kami cuma memproses sesuai apa yang menjadi unsur-unsur pidana yang dipersangkakan pada bersangkutan. Baik, terima kasih Pak Yusri Yunus atas informasinya. Kami menunggu bagaimana perkembangan terbaru atas kasus yang menimpa Coki Pardede. Terima kasih sudah bergabung di iNews Sore.